Pulau Jawa gak hanya berhiaskan candi-candi megah seperti Borobudur, Prambanan, dan Penataran, mahakarya leluhur kita, namun juga candi-candi yang masih berselubung misteri. Bentuknya tak mampu diduga, tapi keberadaannya tak dapat disangkal. Mereka berada jauh dari keramaian, menanti untuk kita ungkap. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Jawa Tengah. Dan candi-candi yang kita telisi dibangun kira-kira bersamaan saat Jepang menyederhanakan huruf Tiongkok dan mengembangkannya menjadi aksara silabis yang dikenal sebagai kana. Yuk, kita ke sana. Siang yang terik menjadi saksi ketika sebuah yoni yang cukup besar di sebuah desa diangkut paksa dengan pedati. Pedati itu dilajukan ke arah kota Semarang. Namun sehari kemudian, secara ajaib, batu yoni itu kembali ke tempatnya yang semula. Itu hanya satu di antara kejadian-kejadian misterius yang dituturkan masyarakat tentang sebuah yoni di Dusun Ngentak Lor. Yuk, kita awali penelusuran candi-candi misterius di Jawa Tengah ini dengan mengunjungi candi tempat yoni tersebut berada, yakni Candi Klero di Kabupaten Semarang. Oke, kita sudah sampai. Oleh masyarakat, Candi Klero dikenal juga sebagai Candi Tengaran. Langsung terlihat ya betapa uniknya candi ini. Kaki candi terlihat besar seperti sebuah panggung, sementara badan candinya kecil di tengah. Tangganya memiliki makara yang belum selesai dipahat. Tampak ada beberapa relung kosong di badan candi. Atapnya berbentuk limas. Uniknya, terdapat banyak umpak pada kaki candi ini, menandakan dulu pernah ada bangunan berbahan kayu di atasnya. Corak keagamaan Candi Klero semakin jelas saat kita menengok bilik candi. Lihat, ada sebuah yoni besar. Caratnya disanggah seekor kura-kura dan seekor naga. Jelas, kedua makhluk ini terambil dari kisah Samudra Mantana atau pengaduan samudra. Kura-kuranya adalah Akupa, jelmaan Dewa Wisnu yang menyangga Gunung Mahameru, dan naganya adalah Naga Basuki yang membelit Gunung Mahameru. Untuk kisah lengkap Samudra Mantana, klik tautan di atas sekarang, agar YouTube menyiapkan linknya untuk Anda sambil video ini terus berjalan, atau cek nanti pada tautan di deskripsi. Nah, yoni inilah yang berselubung kisah-kisah mistis. Dulu pernah ada orang iseng dipukul sampai patah, tapi tumbuh kembali. Tumbuh kembali, Pak. Habis pemukul ini ya kayak orang stres gitu, tetapi ini tumbuh kembali. Saat ditemukan pada tahun 1995, Candi Klero dalam keadaan runtuh. Yang terlihat sekarang adalah hasil restorasi BPJB Jawa Tengah. Dan pada saat pemugaran, ditemukan arca Siwa yang saat ini diamankan di kantor Dinas Purbakala. Sama seperti candi-candi lain yang kami kunjungi dalam video ini, Candi Klero adalah candi misterius yang tidak diketahui pasti kapan dibangunnya, oleh siapa, dan untuk apa. Meski terdapat tulisan pada salah satu dinding, maknanya belum terungkap dan tidak bisa dipastikan apakah tulisan ini berasal dari zaman candi ini dibuat atau dari masa kemudian. Namun, cukup nyaman loh berwisata di sini bersama keluarga karena areanya luas dan banyak teteduhan. Dari sini, yuk kita lanjut ke Candi Bongkotan, Kabupaten Wonosobo. 1 jam lebih dari dataran tinggi Dieng, kami menerobos hujan deras mengunjungi sebuah candi yang tak kalah misterius. Karena berada di area perkebunan, Candi Bongkotan agak jauh dari pemukiman warga. Terlihat batu-batu yang ditumpuk dengan terapi. Jelas ya, ini reruntuhan candi. Namun, seluruh bagiannya hancur sempurna, menyisakan reruntuhan yang mustahil dibangun lagi. Lihat, ini bekas alas candi. Lubang itu tentunya sumuran candi. Bisa dibayangkan ya, Candi Bongkotan pasti berukuran besar dan menghadap barat. Di sana ada Candi Pewara ya, ada tiga pewara. Satu di sana, ini yang di tengah, dan ini yang ketiga. Nah, bahkan di depan ini kelihatan masih tersisa tangga untuk naik ke Candi Pewara ya. Nih, yoninya tergeletak di sini. Carat dan kepala naganya hilang.
Kondisinya aus, seperti sering digunakan sebagai pengasah. Lalu ini menyerupai lingga raksasa, namun jelas bukan lingga. Dibebat kain merah putih oleh seseorang, entah apa maksudnya. Juga ini sebuah padmasana, kemungkinan untuk tempat meletakkan sesaji. Meski tinggal puing-puing, tentu saja sebuah candi dengan 3 perwara bukanlah bangunan biasa. Dan tidak hanya bentuk candinya yang masih misteri, penyebab runtuhnya juga. Mungkin petunjuknya adalah kotak itu. Kita tahu, sumuran candi biasanya ditarget penjara yang memburu peripih berisi emas. Oke, berikutnya kita ke Temanggung untuk menelusur reruntuhan lain yang tak kalah menariknya. Situs Candi Gondosuli, Temanggung. Berbeda dengan situs Bongkotan, situs Gondosuli berada di area pemukiman warga. Ini dia candinya, sudah berupa reruntuhan. Meski demikian, situs ini menyimpan keterangan dalam bentuk prasasti. Prasasti Gondosuli menyebut bangunan di sini sebagai Sangyang Wintang. Dibangun oleh Dangkarayang Pupalar pada tahun 832 Masehi. Artinya, semasa pemerintahan Rakai Garung di Kerajaan Medang. Filolog De Kasparis menganggap Pupalar orang yang sama dengan Rakai Garung. Jika benar demikian, betapa pentingnya candi ini pada masanya. Bisa jadi, candi ini berhubungan dengan Gunung Sumbing yang dahulu memang disucikan. Mungkin, situs ini sepenting situs Liangan yang pernah kami telisik secara khusus pada link di atas atau di deskripsi. Sayangnya, situs Gondosuli kini tinggal puing. Batu candi induk maupun perwara sudah tidak bisa dibedakan lagi. Bahkan, posisi keletakan candi pun tak berbekas. Lihat ukuran antefik-antefik ini. Bisa terbayangkan ukuran candinya ketika masih gagah berdiri. Ada juga Arca Nandini yang aus dan terpenggal kepalanya. Yang sabar ya Nandini. Banyaknya umpa juga mengindikasikan terdapat bangunan lain selain candi. Mungkin sebuah kompleks keagamaan. Ada relief marga satwa. Wah, pasti estetik ya saat dulu masih menempel di dinding candi. Di situs Gondosuli ada yoni yang cukup besar, namun caratnya sudah terpotong. Lihat, batu-batu kemuncaknya besar dan banyak. Perhatikan ukiran-ukiran ini. Bukankah ia masih berusaha memamerkan kecantikannya di masa lalu? Situs Candi Gondosuli cukup beruntung. Meski tinggal reruntuhan, ia masih di lokasi aslinya dan yang tersisa pun dirawat dengan baik. Tak jauh dari sana, ada sebuah candi yang harus terusir dari tempat asalnya. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menelisik candi yang tidak wajar, namun pernah menyimpan arca emas. Serta menengok candi yang arcanya menebar petaka dan melantunkan gamelan layaknya desa penari. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Juga klik link di atas jika Anda ingin mendukung kami dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Yuk, kita lanjut menelusuri candi-candi misterius di Jawa Tengah. Oh ya, kami juga pernah mengunjungi candi-candi misterius di Jawa Timur, yang salah satunya terungkap keberadaannya karena bisikan roh. Anda bisa klik tautannya di atas agar YouTube menyiapkan linknya sambil video ini terus berjalan. Atau cek nanti di deskripsi. Situs Setapan, Temanggung. Sekarang kita menuju situs Setapan. Tempatnya agak terpencil, namun masih dalam lingkungan pemukiman. Situs Setapan menanti kita di ketinggian. Syukurlah sudah dibangun tangga. Ini dia. Wah, kesannya angker ya. Dari bentuk bebatuan yang tersisa, terlihat ya, ini pernah menjadi candi. Namun, aslinya, lokasi ini hanyalah penampungan dari batu-batu candi yang ditemukan tak jauh dari sini. Situs Setapan sering menjadi ajang laku spiritual. Aduh, dupa yang dibakar seperti ini bisa merusak batu candi. Sebaiknya tidak diletakkan langsung di atas batu atau arca candi ya. Ini batu-batu kemuncak. Yah, beberapa teman saya pasti enggan memasuki tempat ini. Perhatikan, beberapa batu terlilit akar pohon. Yuk, kita naik. Ada yang menarik. Lihat, batu ini dibentuk melingkar. Apakah ini sisa Anda, elemen stupa khas Candi Buddha? Dan apa ini Yasti atau puncak stupa?
Aslinya, susunan stupa seperti ini. Namun bukan itu yang menarik perhatian saya, melainkan lumut yang menyelimuti situs ini. Tebal sekali ya. Bebatuan candi memang rentan dirusak lumut. Semoga kelak situs ini mendapat perawatan dari pemerintah ya. Batu-batu di situs Setapan sangat misterius. Bentuk candi, nama, tahun pembangunan, bahkan lokasi tepatnya tidak diketahui. Dan situs Setapan bukan satu-satunya peninggalan masa lalu di Temanggung yang berselubung misteri. Setengah jam berkendara dari sini, ada situs Watu Ambal, tangga kuno berusia 1000 tahun di kaki Gunung Sumbing. Kami pernah membahasnya secara khusus pada tautan di atas atau di deskripsi. Candi Retno, Magelang. Perjalanan kami kali ini cukup lancar. Hujan yang turun tiba-tiba berhenti saat kami mencapai lokasi. Candi Retno berada di tengah pemukiman warga. Terlihat ya, candi ini terbuat dari bahan bata merah. Banyak pecinta candi menganggap candi Jawa Tengah pasti dari batu andesit. Kalau bahannya dari bata merah, pasti candi Jawa Timur, terutama Majapahit. Padahal ada banyak candi Majapahit yang terbuat dari batu andesit. Dan kita tahu, Candi Retno berada di Jawa Tengah, di kabupaten yang sama dengan Candi Borobudur. Unik ya? Yuk, kita masuk. Ini sisa-sisa alas dari kaki candi. Batanya disusun dengan sistem gosok. Beberapa bata tampak lapuk. Perhatikan, ukirannya masih indah. Berjalan di sini serasa menyusuri lorong waktu. Di dekat candi ada yoni yang cukup besar. Arca kepala kura-kuranya hilang. Keberadaan yoni ini menegaskan corak keagamaan Candi Retno, yakni Hindu Siwa. Candi ini diduga dibangun sekitar abad 9 hingga 10 Masehi, semasa Kerajaan Medang. Namun, itu baru dugaan, karena tidak ada prasasti yang menjelaskan kapan candi ini dibangun. Bata merah sendiri, menurut beberapa kalangan, berkaitan dengan Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta adalah 5 unsur yang membentuk alam semesta ini, yakni akasa atau ruang, wayu atau udara, teja atau api, apah atau air, dan pertiwi atau tanah. Diyakini, manusia yang meninggal, jasadnya akan terurai kembali ke 5 unsur tadi. Bata merah yang berasal dari campuran tanah dan air, lalu dibakar api hingga unsur airnya menjadi asap dan lenyap di udara, dianggap penggambaran dari Panca Mahabhuta. Namun, apakah bata merah pada Candi Retno juga simbol Panca Mahabhuta? Kita hanya bisa menduga-duga. Candi Retno sendiri ditemukan secara tidak sengaja ketika seorang warga melaporkan penemuan sebuah arca. Laporan itu mengawali serangkaian penelitian dan penggalian oleh pihak terkait, hingga terkuaklah Candi Retno. Kemungkinan area candi ini adalah tempat peribadahan yang penting bagi leluhur. Warga juga kerap menemukan benda-benda arkeologis seperti lumpang di sawah dan ladang. Saya pun diajak seorang warga melihat sebuah yoni yang dijadikan penanda jalan di dekat masjid. Terlihat ya, yoni ini memiliki ukiran kepala kura-kura, mirip dengan yang di Candi Retno. Ada bagian yang aus, seperti sering digunakan untuk mengasah sesuatu. Mirip yoni di situs Bongkotan. Menurut laporan warga, dulu ditemukan banyak sekali arca di area ini, namun semuanya raib. Bahkan pada tahun 1980, ada juga arca perunggu dan emas yang lagi-lagi juga raib. Wow, entah bagaimana cara mencegah pencurian artefak-artefak warisan bangsa ini. Mungkin candi berikut yang kita kunjungi ini akan menjawabnya. Arca penyebar wabah. Yuk, kita ke sebuah daerah di Jawa Tengah. Atas permintaan warga, nama situs dan lokasinya tidak saya sebutkan. Situs ini memang reruntuhan candi yang terkenal angker. Konon, pada waktu-waktu tertentu, terdengar alunan gamelan dari tempat ini. Wih, kok teringat pada film KKN di Desa Penari dan Badara Wuhinya ya? Nah, keangkeran yang lain, menurut pengakuan warga, dulu artefak arca Nandini yang kepalanya terpenggal ini pernah dipindah. Namun, muncullah wabah yang menyebabkan matinya ternak milik warga setiap hari. Wabah itu baru usai setelah artefak ini dikembalikan ke tempatnya.
Nah, terlepas dari kisah-kisah mistis yang membungkus situs ini, upaya pencurian artefak masih terjadi di masa modern. Sampai-sampai warga meminta kami tidak mengungkap informasi lokasinya. Miris ya. Sebagian dari candi-candi yang kita kunjungi kali ini sudah mustahil untuk direstorasi. Namun, tidak masalah. Batu-batu yang ada biarlah tetap tergolek. Selain pengingat akan peradaban masa silam, biarlah mereka menjadi bukti dari berbagai perusakan yang dialami candi-candi Nusantara, baik oleh alam maupun oleh nafsu manusia. Jika saat ini kita mengagumi Candi Prambanan dan Borobudur yang menjadi kebanggaan Indonesia, jangan lupakan bahwa stupanya sering diduduki dengan tidak hormat dan batu-batunya menjadi korban vandalisme. Belum lagi hoax-hoax yang sering melandanya. Jangan sampai kelak candi-candi megah itu bernasib sama dengan candi-candi misterius ini. Batu-batu yang tergolek mustahil dibungkam. Semakin dihancurkan, pesannya semakin lantang. Semoga gemanya terus menggaung dalam hati kita, orang-orang terpilih yang mencintai warisan bangsa ini. Marilah kita terus menjaganya.